Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata dengan topik pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan membaca, decoding, dan pemahaman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah guru penjaskes dari SDN Gadang Gede 1, Kecamatan Guling, Kabupaten Pasuruan. Decoding. Apa itu decoding? Panjenengan pasti bertanya-tanya. Proses decoding biasa itu disebut dengan menyandi Bali, merupakan proses lanjutan encoding. Nah, di situ kalau encoding biasanya diartikan dengan memberikan beberapa kode atau sandi. Di mana komunikator di sini mengartikan bahwa menjabarkan, menafsirkan pesan dengan berbagai cara. Nah, di sini sebenarnya ada dua proses. Ada proses memahami makna dan yang nomor dua adalah efek komunikasi tersebut. Selanjutnya di sini adalah foto kegiatan literasi yang sudah saya berikan terhadap kelas 3. Di sini sudah saya membagi per kelompok menurut minat dan bakatnya. Ada 4 kelompok di kelas 3. Sebelum saya memberikan materi, di sini biasanya saya membudidayakan literasi membaca. Apa yang dibaca? Di sini adalah buku bacaan atau materi tema tentang pembelajaran olahraga. Sebelum kita melakukan praktek di lapangan, saya biasanya memberikan materi dengan memberikan budaya literasi membaca materi agar anak-anak ini lebih paham untuk mendapatkan materi yang akan diajarkan ketika praktek berlangsung. Selanjutnya di sini adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Artinya di sini pembelajaran berdiferensiasi kita meningkatkan potensi anak khususnya. Nah, seorang pendidik itu perlu memetakan yang namanya kesiapan belajar. Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah minat peserta didik dan juga profil belajar siswa. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses, konten, atau materi. Nah, di sini ada 3 kesiapan. Apakah anak didik kita itu sudah siap mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan? Kemudian minat, apa yang sebenarnya diminati oleh anak-anak kita? Terus kemudian profil belajar, latar belakang anak peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran terdiferensiasi. Dalam membaca di sini kita bagikan menjadi 4. Yang pertama kelompok penguasaan huruf. Yang nomor 2 adalah kelompok suku kata. Yang nomor 3 adalah kelompok kata. Yang nomor 4 adalah kelompok membaca. Di sini kita harus bisa memetakan bagaimana terdiferensiasinya dalam budidaya membaca di sini adalah kita harus dapat memetakan beberapa anak peserta didik dalam 4 kelompok yang sudah saya petakan dengan 4 ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan membaca bersama? Membaca buku bersama merupakan suatu metode pengajaran dengan kondisi guru dan anak-anak membaca sebuah naskah dapat terlihat oleh semua secara bersama-sama. Nah, di sini ketika seorang pendidik mendampingi anak membaca, di sini seorang peserta didik akan mampu melihat sejauh mana kekurangan dan kelebihan siswa-siswinya terhadap membaca tersebut. Ada 4 strategi untuk membaca bersama. Yang pertama, guru harus mengajukan pertanyaan yang tepat. Artinya di sini kita harus memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Yang nomor 2 adalah fokus.
seorang siswa harus fokus terhadap guru ketika menjelaskan di depan. Yang nomor 3 adalah guru memodelkan kata-kata yang hilang. Ini seperti kita memberikan suatu kuis agar anak-anak ini menjadi pemantik, agar anak-anak ini bersemangat dalam menjawab pertanyaan yang akan kita lakukan. Yang nomor 4 adalah mengajak informasi yang disampaikan guru. Nah, di sini artinya seorang murid harus dapat memahami informasi apa yang sudah disampaikan seorang guru. Dalam semua strategi ini, yang paling penting seorang pendidik harus mampu memperhatikan apa itu terdiferensiasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, seperti minat, profil, dan kesiapan seorang peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah membaca bersama terbimbing. Membaca terbimbing adalah membaca bersama dengan beberapa siswa dengan kemampuan membaca yang sama. Ini adalah pengelompokan yang sama. Seperti 4 kelompok tadi, ada yang khusus mengeja, ada yang hanya kata, dan juga ada yang kelompok yang sudah lancar membaca. Dengan cara ini kita bisa mengetahui lebih spesifik kemampuan siswa, kemampuan setiap anak, karena guru bisa menggali lebih dalam apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa ketika membaca. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Karena ketika kita melaksanakan membaca bersama dengan didampingi seorang guru, maka disinilah peran penting seorang pendidik. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur membaca? Ada 3. Yang pertama pemahaman, yang nomor 2 penghayatan, dan nomor 3 adalah pemaparan. Pemahaman, kita harus mampu memahami apa sih yang sudah kita baca. Naskah-naskah apa saja yang kita baca. Mungkin dalam cerita fiksi atau cerita legenda dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, penghayatan. Seorang pembaca harus mampu menghayati apa yang sudah dibaca. Tidak hanya membaca sesaat kemudian kita tidak tahu apa isi dari apa yang kita baca tersebut. Yang nomor 3 adalah pemaparan. Kita harus mampu memaparkan apa yang sudah kita baca. Dari sini bisa dikaitkan dengan hasil refleksi, intuisi yang sudah kita alami selama kita membaca. Pembahasan. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam metode belajar. Nah, di sini memang kita diwajibkan seorang pendidik selalu mengasah kemampuan kita dalam mendidik atau mengajar. Karena ketika semakin banyak metode mengajar yang kita lakukan terhadap di kelas, maka anak-anak ini akan semakin senang, akan semakin semangat, kemudian antusias, nyaman dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga awal sampai akhir pembelajaran di sini, hasil yang kita inginkan seorang pendidik itu terlaksana. Seharusnya apa? Mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi, artinya peserta didik mampu atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kita harus yang pertama mampu memahami kesiapan belajar, minat, bakat. Nah, dalam konteks tersebut kita memetakannya ada 3. Yang pertama adalah dalam kesiapannya mungkin anak peserta didik kita ini dalam konteks auditori, suka mendengarkan. Ada yang tipe-tipe visualisasi, hanya suka melihat saja.
Yang nomor 3, kinestetik. Seorang peserta didik biasanya ada yang suka menyentuh, suka menggerak-gerakkan badan. Tanpa menyentuh, anak ini tidak akan bisa memahami. Nah, itulah 3 karakter atau tipe-tipe belajar dalam peserta didik. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan dalam pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, siswa merasa nyaman dalam belajar. Ini sudah harus. Kita harus memberikan kenyamanan anak peserta didik dalam belajar. Yang nomor 2 adalah adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill. Di sini khusus di pembelajaran olahraga yang kita utamakan memang keterampilan. Nah, awal mula keterampilan. Nah, di sini soft skill dan hard skill ini sangatlah penting. Yang nomor 3 adalah adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan dengan kemampuannya dimulai untuk awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dalam hal ini, kita seorang pendidik harus mampu merefleksikan diri. Kemampuan dimulai dari titik awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Di sini adalah kesuksesan yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan pembelajaran adalah refleksi. Ketika peserta didik kita itu mampu merefleksikan hasil belajarnya, mampu mempresentasikan hasil belajarnya, di sini letak kesuksesan dalam. Selanjutnya, 3 langkah guru dalam mengefektifkan pembelajaran. Yang pertama, guru harus mengevaluasi metode strategi pembelajaran dan daya dukung untuk pembelajaran. Yang nomor 2 adalah guru harus mengetahui intak kemampuan siswa yang pernah dipelajarinya. Yang nomor 3, guru harus mengetahui tingkat kesulitan materi pembelajaran yang harus diketahui dan dimiliki oleh guru. Artinya di sini ketika seorang pembelajar atau seorang pendidik mampu memberikan pembelajaran yang bermakna atau strategi yang mengena, dengan hambatan atau kesulitan yang dialami murid ini kita bisa meminimalisir. Artinya kemampuan siswa yang kita lakukan, yang kita ajarkan nanti akan keluar dengan sendirinya. Contoh seperti kita melakukan strategi pembelajaran dalam kegiatan lokomotor. Kira-kira berapa banyak dari peserta didik itu suka terhadap pembelajaran lokomotor? Mungkin ada yang suka lari, tidak suka jalan. Mungkin ada yang suka lompat, tidak suka loncat. Contohnya seperti itu. Dan banyak hal lain yang bisa kita contohkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran terdiferensiasi, membaca decoding dengan pemahaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.